I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Marius Sentiwatu dengan NPM 411-221-00026, matkul Jaringan Komputer kelas B, Sistem Informasi Universitas Widyatama. Di sini saya akan memaparkan penggunaan jaringan peer-to-peer dan switch menggunakan aplikasi Cisco Pocket Tracker. Jadi bisa dilihat bahwa pertama kali dibuka, tampilan Cisco Pocket Tracker akan terlihat seperti ini. Dan di sini saya akan memaparkan untuk jaringan peer-to-peer terlebih dahulu. Untuk langkah pertama adalah dengan kita menampilkan PC. Kita bisa memilih menu and device di bagian paling bawah, lalu klik generic, lalu klik di papan. Setelah kita mengklik dua buah device ke papan, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memilih kabel dengan mengklik tombol connection. Yang kita pilih adalah kabel copper cross. Lalu kita bisa mengklik 2 kali kepada PC dan menekan fast Ethernet, lalu lakukan hal yang sama kepada PC yang kedua. Lalu jika sudah ada tanda hijau pada kabelnya, maka kita akan mengklik 2 kali pada setiap PC, lalu memilih pada menu IP configuration, lalu kita bisa mengisi dengan angka yaitu 192.168.6.1.1 pada PC pertama dan 192.168.6.1.2 pada PC kedua. Jika sudah, maka kita bisa run configuration di desktop lagi dengan memilih menu command prompt. Lalu kita bisa run away dengan mengisi ping dan angka configuration yang kita pilih tadi, yaitu 192.168.6.1.1 pada PC 1 dan selanjutnya 192.168.6.1.1 pada PC 2. Jika sudah tertera replay from bla bla bla, maka bisa dipastikan PC 1 dan PC kedua bisa kita ajukan untuk langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita mengklik kotak surat pada menu bawah, lalu kita bisa menaruhnya di PC pertama dan PC kedua. Jika sudah menekan dan melakukan hal tersebut, jika sudah melakukan perintah tersebut, maka pada menu status akan dimunculkan dengan pilihan-pilihan seperti file, last status, source, destination, type yang masing-masing terisi oleh 2 PC. Pada menu auto capture, jika diklik, maka surat yang tadi kita perbuat akan bisa ditransformasikan dari PC pertama dan PC kedua. Maka ini menandakan hasilnya adalah positif, atau PC pertama dan PC kedua bisa kita manfaatkan untuk simulasi peer-to-peer. Yang kedua adalah untuk bagian switch. Pada bagian switch ini saya pribadi akan menggunakan 4 PC dan switch sebagai penghubung antara 4 PC tersebut. Langkah pertamanya adalah seperti yang pertama, yaitu kita mengklik end device, lalu memilih menu generic, memilih PC dan meletakkan PC kepada papan. Kita lakukan hal yang sama untuk keempat PC tersebut sehingga 4 PC tersebut dapat muncul ke papan. Langkah yang kedua adalah mengklik tombol switch di bagian kiri bawah, lalu meletakkan di antara PC-PC tersebut. Lalu setelah meletakkan switch tersebut, kita bisa mengklik
tombol connection, lalu memilih kabel, kita bisa memilih kabel fiber atau kabel yang lurus, atau yang biasa kita sebut Cooper's type. Setelah memilih kabel tersebut, kita menghubungkan PC tersebut dengan switch, PC pertama dengan switch, lalu PC kedua dengan switch pula, PC ketiga dengan switch lagi, dan PC keempat dengan switch pula. Setelah menyambungkan itu semua, maka yang terlihat di layar adalah pada PC pertama dan PC kedua, tombol yang ada masih terlihat orange, maka kita bisa menunggu dulu karena lama-kelamaan cahaya ini akan menjadi hijau, yang dimana menandakan bahwa PC-PC tersebut sudah terhubung dengan switch. Seperti yang terlihat di layar bahwa PC ketiga dan keempat masih terlihat orange, lalu lama-kelamaan mereka berubah warna menjadi hijau, yang dimana tadi kita bisa sebutkan bahwa dengan warna hijau bisa menghubungkan, bisa menandakan bahwa setiap PC tersebut sudah terhubungan dengan switch. Langkah selanjutnya adalah mengklik 2 kali pada PC pertama, lalu mengisi IP configuration dengan angka 192.186.1.1. Pada PC kedua 192.186.1.2, pada PC ketiga 192.186.1.3, pada PC keempat 192.186.1.4. Kenapa kita perlu membedakan angka terakhirnya? Ini berguna untuk membedakan setiap PC sehingga koneksi yang ada tidak terganggu untuk satu sama lainnya. Sebelumnya, untuk pemilihan IP configuration dan run command itu tidak bermuncul di layar. Sebelumnya saya tidak tahu kendalanya apa, tapi memang tidak muncul begitu. Setelah kita mengisi semua IP configuration pada semua PC atau pada keempat PC tersebut, kita bisa memilih menu run command untuk mengecek apakah IP address dari setiap PC tersebut sudah bisa kita gunakan. Lalu kita bisa mengecek statusnya di simulation atau real time pada menu kanan bawah. Dan untuk langkah selanjutnya adalah kita bisa meletakkan kotak surat yang kita pilih pada setiap PC. Jika sudah meletakkan setiap kotak suratnya pada kotak PC, maka kita bisa memilih menu real time dan menekan tombol auto capture. Maka yang terlihat pada layar adalah surat yang bisa kita distribusikan kepada switch, lalu dari switch didistribusikan kepada PC kedua atau sebaliknya. Dan di sini saya akan menggeser sedikit dari setiap peer-to-peer untuk PC peer-to-peer ke sebelah atas sedikit, dan untuk switch saya akan menggeser lebih ke tengah sehingga bisa terlihat di layar simulasi dari yang kita kerjakan tadi. Dan dapat terlihat bahwa dari switch kita bisa melihat untuk keempat kotak surat tersebut disebarkan ke masing-masing PC, yaitu PC pertama, PC kedua, dan PC keempat. Maka dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang kita kerjakan tadi berhasil dan bisa kita aplikasikan dengan pemanfaatan yang tepat dan langkah-langkah yang tepat dengan memilih dari end device, pemilihan connection, IP address, run command, dan pemilihan simulasi yang benar. Sekian dari saya, terima kasih.